Jerman Timur dan Jerman Barat itu dulu perang. Dulu ya Pak Ya ya, tahu sebelum tembok Berlin Bersatu. dirobohkan ya Pak ya. Siapa yang mengerobohkan? Oke. Itu para seniman yang melukis mural. Antara satu dengan yang lain. Maka kalau terjadi kenakalan jalanan, nah ini karena nggak kenal. Nah kalau kenal ruang ekspresinya nggak ada dan kita nggak pernah kenalan. Kalau seandainya kita itu dalam arti para orang tua atau para stakeholder, anak-anak itu kan nggak pernah kenal dengan seni ya, atau kenal dengan yang lain. Karena SMA dengan SMP nggak pernah kenal karena sekolahnya kan daring terus. Nah makanya dengan pola nanti gambar mural bareng antara SMP A dengan SMP B, kemudian dan sebagainya. Aku tak gambarnya gunamu ya, nanti kepala sekolah memfasilitasi seperti anaknya sendiri. Nah, Pak Akhir, Pak saya, nah ini sekolah ini seperti anak dan murid saya, sehingga ini kesatuan dan persatuan selalu terjaga. Dan ini tidak akan terjadi kecurigaan antar siswa dan tidak ada kenakalan jalanan. Geng itu lalu gengnya geng seni kan gitu. Nah, yuk lukis bareng apa? Nah, itu kan memang di dalam salah satu buku yang pernah saya baca ya, itu kalau tidak keliru penulisnya adalah Cockcroft gitu ya, dari Jerman, yaitu menjelaskan bahwa Jerman Timur dan Jerman Barat itu dulu perang. Dulu ya Pak ya, sebelum tembok Berlin dirobohkan ya Pak ya. Siapa yang mengerobohkan? Itu para seniman yang melukis mural. Meloncat sana, meloncat sini, ke teks sana, itu dalam arti gunamu kurang apa? Akhirnya apa? Bongkar saja temboknya. Akhirnya Jerman Barat dan Jerman Timur bisa bersatu. Nah, inilah sebabnya makanya kalau ruang publik itu selalu diberikan kesempatan untuk berekspresi, tidak hanya diberi. Kalau tadi saya menceritakan diberi. Nah, sekarang bagaimana gantian anak-anak itu mengekspresikan. Nah, jadi kalau kesenian zaman dulu seperti ini, senimu seperti apa, tunjukkan di dalam mural. Jadi nanti ini tidak terjadi kecurigaan antara anak, gitu ya. Sekolah satu, gunamu apa ya? Gunamu apa? Tak apa sisa. Kalau kurang apa? Tak apa gitu. Jadi akhirnya ini jadi kerjasamanya sangat kuat. Kalau ini nanti se-Yogyakarta bagaimana? Nah inilah yang kemarin saya ajukan kepada Bapak Wali Kota Kalau ini terjadi, nanti hubungan antar sekolah itu tetap berjalan dengan baik, gitu ya. Anak juga dengan baik. Kemudian suatu ketika gengnya adalah geng seni, bukan geng untuk berkelahi, berlomba-lomba berseni, gitu ya. Berekspresi bersama-sama, berkesenian bersama-sama. Ini keinginan kita untuk mengurangi anak jalanan. Nah ini Pak, kaitannya dengan ruang publik. Bantul, Gunung Kidul sama Kulon Progo tampaknya kan sudah membuat taman budaya, taman budaya Kulon Progo, taman budaya Gunung Kidul gitu ya. Kota itu kan tampaknya belum ada. Apakah kemudian Dewan Pendidikan Yogyakarta akan mencoba untuk usul lah, buatlah taman budaya kota Yogyakarta. Kalau taman budaya Yogyakarta, DIY kan milik Pondok Kebudayaan DIY itu, gitu. Nah kalau yang di kabupaten kota itu kan belum punya. Gimana Pak? Itu namanya kan ruang ekspresi. Ruang ekspresi itu tadi kaitan dengan ruang ekspresi. Ini kemarin sudah mau dibicarakan oleh Pak Wali Kota, pejabat Wali Kota yang baru ini, Pak Sumadi, mencoba, kapan-kapan nanti di Exit Square Pak, untuk berekspresi. Kalau tidak ya di depan pendopo saya rumah dinas itu dipakai untuk berekspresi. Nah kalau ini khusus Pak, mungkin taman budaya khusus dibuatkan yang megah gitu, memang ruang ekspresi yang spesial. Kalau lahannya satu, lahan ya. Nah untuk olahraga saja tidak punya kan ya, punya tapi seperti Dosono dan sebagainya itu memang sudah tidak boleh dirubah lagi posisinya kan. Dan miliknya juga bukan kota ya. Artinya itu sejarah. Karena itu sejarah tidak bisa digunakan apa-apa lagi. Nah, kalau bisa nanti itu digunakan untuk ekspresi anak. Tapi kan bisa ke bawah Pak, artinya membangun taman budaya kota Yogyakarta ke bawah, artinya ground malahan. Jadi di bawah bisa gitu. Saja, kalau Bantul, Kulon Progo buat, Jogja harus punya tapi ke bawah gitu. Bagus tuh Pak ya? Bagus. Itu bagus Pak. Bagus. Tapi kemana sudah, yaitu ketika berapa tahun, 5 tahun yang lalu atau
hampir 10 tahun yang lalu ya, Pak Wali Kota Pak Heri Sugiarto itu memperkenalkan dan mempersilahkan anak-anak melukis mural. Maka dikenal Jogja berhati mural. Mural kemana-mana, tidak ada perkelahian, tidak ada pertentangan yang hebat antar anak. Geng itu untuk perang tidak. Adanya hanya saling menumpang coret-mencoret, mana yang bagus dan mana yang artistik. Nah, itu menjadi kemenangan buat anak-anak. Nanti banyak ditonton orang bangga, ditonton orang bangga. Nah, itulah. Nah, setelah ini dibersihkan, yang itu dianggap sampah visual, nah akhirnya anak-anak tidak punya ruang untuk berekspresi. Bahkan untuk olahraga breakdance saja sudah dikatakan itu barat. Akhirnya mereka harus kemana? Larinya salah satu, kalau dalam diagnosis saya, itu mereka lalu kritik tadi atau kenakalan jalanan tadi. Berarti gini Pak ya, berarti kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak ini sebenarnya akhirnya kembali kepada kita sebagai orang tua Pak ya, sebagai mungkin dinas, pemerintah, Dewan Pendidikan, tanggung jawab, gitu kan begitu. Jadi bukan ditumpukan pada anak. Bukan pada anak dan orang tua saja, tapi juga kita tidak pernah memberikan ruang untuk berekspresi, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk bisa menyatakan pendapat tentang politik. Anak-anak sudah bisa loh sekarang. Nah, inilah kesempatan kita untuk memberikan arahan, psikolog untuk ikut campur, sosiolog ikut campur gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman kita yang dari psikolog juga harus tahu gitu ya. Itu mestinya harus digarap supaya tidak terjadi hal itu. Jadi begini, kalau menangani anak-anak itu tidak tunggal, jadi harus guru, harus orang tua, harus kiai, dan tidak semuanya harus memahami bahwa ini kenakalan anak itu karena unsurnya bermacam-macam. Lagi pula begini, Bapak, yang kejadian ini tahun ini atau akhir-akhir ini anak-anak itu banyak tugas. Multitasking tadi. Multitasking ya. Setelah dari sekolah itu tugasnya banyak. Orang tua memberikan tugas. Kadang-kadang harus ngaji, kemudian harus mengantarkan orang tua. Akhirnya anak-anak tidak pernah punya kesempatan dirinya itu muncul. Padahal anak-anak di SMP itu di dalam teorinya dia itu setengah dewasa, setengah ini orang mengatakan remaja belum pol, anak-anak sudah lepas. Jadi istilahnya kalau orang Jawa sisi wing bener kon kenduren. HP ini juga mempengaruhi Google dengan kehidupan seksnya, kehidupan macam-macam. Dan dia sendiri tidak pernah berekspresi. Nah, makanya tugasnya adalah bagaimana memberikan ruang untuk berekspresi. Apakah itu ruang publik seperti yang ada di Bantul Taman Budaya? Apakah kalau kita kegiatan-kegiatan yang selalu bisa memberikan ekspresi kebebasan anak untuk bisa mengutarakan pendapat, ini sangat penting. Gitu ya. Jadi begini, dari ini semuanya nanti kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Makanya tadi sudah saya utarakan, psikolog bagaimana tanggung jawabmu dengan begini. Mari kita tata bersama, gitu kan ya. Ini demi Yogyakarta, demi kota pelajar dan kota budaya, gitu ya. Baik. Untuk memungkasi perbincangan kita di kesempatan kali ini, Romo Ajar, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat pendidikan yang ada di kota Yogyakarta di tingkat SD maupun SMP. Satu, pendidikan itu tidak miliknya dinas pendidikan, tidak miliknya dewan pendidikan, tidak miliknya guru, tapi milik semua. Anak yang pandai itu dibangun oleh 3 milieu. Ki Hajar Dewantara mengatakan milieu pertama adalah milieu keluarga. Yang kedua adalah milieu lingkungan. Sekarang lingkungan bisa lingkungan di sekitarnya, lingkungan lebih luas dalam bentuk fisik, dan yang paling berat adalah lingkungan visual melalui digital. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Jika ini mengangkat bersama-sama, akan terjadi hal yang lebih mudah untuk mengangkat derajat anak-anak. Karena kehidupan mulia anak-anak adalah orang yang berbudaya tinggi. Makanya Ki Hajar Dewantara itu mengatakan ambu koraras mangesti wiji.
Jadi artinya melalui perasaan yang dalam, paras itu ya, melalui seni itu bisa, ambuka wiji. Nah, mangesti wiji ya. Mangesti wiji itu adalah mendidik suatu kader yang lebih bagus. Makanya dengan melalui perasaan kita buatkan suatu pendidikan khusus, yaitu budi pekerti dan sebagainya. Itu oleh semuanya, tidak hanya guru saja. Saya kira itu, jadi itu milik semuanya. Pendidikan, jangan hanya dipasrahkan pada guru saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Hajar atas perbincangan di kesempatan kali ini. Sahabat pendidikan, itulah obrolan pendidikan. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Romo Hajar Pamadi atau Dr. Hajar Pamadi MA Forms bisa bermanfaat. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.